Komisi Pemberantasan Korupsi KPK telah melayangkan surat panggilan pemeriksaan terhadap mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Anas dijadwalkan akan diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait aliran dana dari proyek Hambalang pada hari ini. Untuk mengetahui bagaimana suasana di kediaman Anas Urbaningrum, kita akan bersama-sama menyaksikan laporan langsung dari reporter Berita 1 Adisti Larasati. Adisti, bagaimana situasi di kediaman Anas Urbaningrum pagi ini? Silakan dengan laporan Anda. Ya Indri, memang hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum hari ini. Dan situasi kondisi di rumah Anas Urbaningrum tidak ada aktivitas yang berarti. Hanya ada banyak awak media, baik itu media cetak, online dan juga TV yang memang sudah menunggu sejak pagi tadi untuk menemui Bapak Anas Urbaningrum. Sementara itu kolega ataupun teman sejawat Bapak Anas Urbaningrum tidak terlihat, dan sejauh pantauan kami hanya ada satu loyalis Anas, yaitu Pak Tridianto, yang memang sudah hadir di rumah Anas Urbaningrum dan ia memang berniat akan ke gedung KPK hari ini. Iya, Indri. Apakah Anda mendapatkan informasi Anas akan memenuhi panggilan KPK hari ini? Ya, memang sesuai dengan jadwal Komisi Pemberantasan Korupsi yang memang menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Hari ini memang diperkirakan Anas Urbaningrum akan datang ke gedung KPK, dan untuk itu kita akan mewawancarai sedikit dengan loyalis Anas, yaitu Bapak Tridianto. Ya, selamat pagi Pak Tridianto. Selamat pagi Mbak. Bapak, gimana nih dengan tanggapannya? Ini kan hari pertama, kali pertama Anas Urbaningrum diperiksa sebagai tersangka. Ya, saya kira insya Allah ya Mas Anas akan memenuhi panggilan KPK hari ini ya, nanti siang. Jadi saya kira tidak ada yang perlu diragukan ya, karena Mas Anas ini saya yakin beliau ini dari awal ini punya komitmen untuk membantu proses hukum, itu seperti itu ya. Jadi saya kira ya kita tunggu aja nanti di gedung KPK ya. Saya juga mau berangkat ke KPK, itu seperti itu. Banyak dugaan adanya nantinya terhadap pemeriksaan terhadap Anas Urbaningrum ini akan juga diikut sertakan dengan penahanan. Bagaimana dengan tanggapan Anda jika nantinya memang hari ini Anas Urbaningrum juga akan ditahan? Saya kira kalau kita bicara penahanan ini terlalu dini ya, atau mungkin terlalu berlebihan ya, karena kita sebagai teman-teman Mas Anas, sebagai loyalis Mas Anas ini yakin ya bahwa Mas Anas ini tidak bersalah dalam kasus apa yang disangkakan oleh KPK ya. Apa yang disangkakan oleh KPK itu kan semua kabur ya kan. Tidak ada yang punya bukti ya kan tentang kasus Harrier. Dulu pertama Mas Anas disangkakan kan tentang Harrier ya kan. Kemudian Harrier ini hilang ya kan, nggak tahu kemana arahnya. Kemudian sekarang ada katanya penerimaan dana 2,2 ya kan. Itu juga dananya ke siapa yang terima ya kan. Ini kan semua ini kan fiktif ya kan. Tidak ada yang mengarah ke Mas Anas. Jadi tidak ada bukti-bukti Mas Anas itu menerima dana Hambalang ataupun lain-lain ya kan. Jadi kalau bicara penahanan saya kira ya kita yang mau ditahan siapa gitu kan ya kan. Itu seperti itu ya. Saya meminta kepada KPK ya kan, ayolah ya kan, kita selesaikan kasus ini secara profesional, jangan berpolitik ya kan. Karena apa? Ini kan sudah berpolitik. Orang yang tidak tahu apa-apa kemudian dipanggil berkali-kali, kemudian dijadikan tersangka, lama jadi tersangka, nggak dipanggil-panggil, nggak ditahan ya kan, katanya ini ya kan. Ini sekarang dipanggil ya kan, dan semua saksi-saksi itu tidak ada yang bukti-bukti tidak ada yang mengarah ke Mas Anas gitu kan. Jadi ya, tetapi ya kan, kalau ingin menyelesaikan kasus Hambalang ya kan, kasus Kongres, harus fair dong KPK ya kan. Semua harus dipanggil ya kan. Katakan kasus Hambalang, apa yang dikatakan Yulianis, Ibas terima dana berapa dolar, $100 kan, panggil dong Ibas ya kan. Kemudian masalah Kongres ya kan, kalau masalah Kongres kan gampang, calon ada 3 seperti saya pendukung Mas Anas, saya dipanggil ke KPK berapa kali ya kan. Terkait dengan keterlibatan Mas Ibas juga. Nanti dulu belum selesai ya kan. Kemudian Mas Ibas sebagai pendukung Andi Melarangeng, Pak SB pendukung Andi Melarangeng, dipanggil dong semuanya ya kan, biar fair semuanya ya kan. Itulah ada keadilan. KPK harus profesional seperti itu ya. Kalau seperti ini kan saya melihat ini ini sudah berpolitik
ya kan, tidak ada profesionalnya, ya kan, menghakimi satu orang gitu kan, yang lain ini tidak dipanggil, itu seperti itu. Seberapa yakin Anda dengan keterlibatan Mas Ibas dalam proyek Hambalang ini? Saya itu percaya dengan apa yang dikatakan oleh Yulianis ya, bahwa saya itu kenal Yulianis lama lah, ya kan, bahwa Yulianis itu kan wakil bendara umum Tower Permai. Apa yang dicatat oleh Yulianis pengeluaran di Tower Permai itu ya Yulianis yang tahu ya. Jadi bahwa Yulianis mengatakan ada pengeluaran ke Ibas, ya kan, sekian ratus dolar, ya kan. Ya silahkan KPK tinggal panggil apakah betul atau tidak, ya kan. Itu kan gampang, itu seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Pak Tri atas waktunya. Ya, itu tadi bincang-bincang kami dengan salah satu loyalis Anas yaitu Tridianto, dan memang Pak Tridianto memastikan bahwa mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum akan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka dalam kasus penerimaan gratifikasi dalam proyek Hambalang. Demikian itu yang dapat kami laporkan langsung dari kediaman Anas Urbaningrum. Kembali ke Indri. Ya, terima kasih Adisti. Kami terus menunggu update informasi Anda terkait pemeriksaan Anas Urbaningrum di KPK. Ya, Adisti Larasari melaporkan langsung dari kawasan Durensawit, Jakarta Timur.